Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kang Oprek. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat report sederhana di Oracle Report Builder. Video ini dikhususkan untuk pemula ya. Pertama, untuk tampilan awal Oracle Report bisa dilihat seperti ini. Untuk membuat report baru, teman-teman bisa klik icon New Report pada sebelah kiri atas di sini. Kemudian, pada tutorial kali ini, pilih Build a New Report Manually, kemudian klik OK. Dan akan terbuka jendela baru, yaitu Report Editor untuk kita mendesain reportnya. Kita atur posisinya sedemikian rupa, supaya terlihat objek navigator dan report editornya. Oh ya, jangan lupa klik icon connect, gambarnya seperti colokan listrik seperti ini ya. Kemudian masukkan username, password, dan database teman-teman semua, kemudian klik connect. Ups, maaf, saya ada kesalahan masukkan nama database-nya. Database sudah terkoneksi ya. Kemudian klik SQL seperti ini. Dan akan terbuka query statement untuk kita memasukkan query dari report kita. Oh ya, kita akan buat tabelnya terlebih dahulu untuk report kita kali ini. Dan saya menggunakan Toad sebagai editornya. Pada contoh kali ini saya akan membuat tabel departemen. Kita bisa ketik create table, kemudian nama tabelnya. Untuk kolomnya saya contohkan ada departemen ID berupa number, kemudian departemen name bertipe varchar 2, kita isi misalnya 30 karakter. Kemudian creation date bertipe date. Lalu klik icon execute. Lalu saya akan membuat tabel yang kedua yaitu tabel karyawan. Caranya create table, kemudian nama tabelnya. Untuk kolomnya yaitu karyawan ID bertipe number. Karyawannya bertipe varchar 2 dengan karakter 80. Alamat berupa varchar 2. ...240 karakter. Departemen ID bertipe number. Creation date berupa date. Kemudian klik icon execute. Di sini kita bisa select terlebih dahulu tabel karyawannya dan datanya masih kosong ya. Oh ya, untuk departemen ID dan karyawan ID di Oracle tidak ada auto increment ya. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya sequence.
Untuk membuatnya, kita bisa ketikkan create sequence, lalu nama sequence-nya. Di sini saya menggunakan nama xit underscore depth underscore id underscore set. Sequence ini untuk departemen ID ya. Dan xit underscore karyawan underscore id underscore set untuk karyawan ID. Lalu tempatkan kursor di nama sequence-nya. Kemudian tekan F4 untuk melihatnya. Bisa dilihat untuk sequence departemen ID ini dimulai dari angka 1, kemudian increment-nya 1, atau penambahan nilainya itu plus 1. Atau jika ingin mengubahnya, tinggal klik icon pensil atau alter, kemudian ubah nilainya. Di sini saya akan menggunakan default saja. Oke, kita lanjut untuk query-nya. Saya coba query table karyawan, di join ke table departemen. Nantinya setiap departemen mempunyai banyak karyawan. Kita select dep ID, dep name, karyawan ID, karyawan name, dan alamat. Untuk joinannya yaitu kolom departemen ID di tabel departemen, di join ke departemen ID yang ada di tabel karyawan. Kita execute dan datanya masih kosong. Oh ya, untuk memformat agar coding kita rapi, bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift F di toad. Kita copy query-nya dan pastikan di SQL query statement di report builder, kemudian klik OK. Bisa dilihat kolom-kolomnya akan terbentuk otomatis seperti ini. Kita bisa ubah untuk name-nya. Saya di sini akan mengubahnya menjadi g_dep. Kemudian report kita nantinya akan berupa master detail, departemen sebagai masternya, dan karyawan sebagai detailnya. Kita bisa drag kolom karyawan ID ke bawah seperti ini. Saya akan ubah juga untuk name-nya menjadi g_karyawan. Lalu ikuti drag kolom-kolom karyawan yang lainnya seperti ini. Di report nantinya akan diurutkan berdasarkan departemen name, bukan berdasarkan departemen ID-nya. Jadi saya akan ubah break order-nya menjadi none untuk departemen ID. Begitu juga dengan karyawan yang diurutkan berdasarkan karyawan name-nya. Jadi set break order karyawan ID dan alamat menjadi none. Untuk mendesain tampilan reportnya, kita bisa klik icon paper layout ini. Oh ya, jangan lupa untuk save setiap pekerjaan kita secara berkala ya. Isi file name dengan nama report yang akan kita gunakan. Isi dengan huruf kapital semua ya.
Dan jangan lupa save as type-nya ubah menjadi .rdf. Kemudian klik save. Masih di paper layout, dimulai dengan menambahkan repeating frame. Kemudian label department name. Lalu tambahkan untuk field department name-nya. Klik field-nya, kemudian tekan F4. Akan muncul property inspektornya, dan ubah namanya agar mudah kita mengidentifikasinya. Ubah source-nya menjadi dev_name, sesuai dengan nama kolom di query-nya. Kita atur posisinya dengan klik menu layout, kemudian alignment, supaya rata atas dan rapat atau stack. Kemudian kita akan membuat perulangan karyawan. Untuk itu tambahkan repeating frame sekali lagi. Atur posisinya seperti ini. Lalu untuk labelnya saya akan tambahkan kolom nomor, nama karyawan, dan alamat. Untuk mengatur posisinya agar lebih rapi, kita bisa lakukan alignment untuk ketiga label tersebut. Pilih nomor, nama karyawan, dan alamat. Kita atur length-nya atau panjangnya. Lalu kita klik layout, kemudian alignment. Pilih align top supaya rata atas, dan stack supaya rapat. Kita munculkan garisnya untuk setiap label. Kasih spasi supaya nggak terlalu mepet ke garisnya. Atur posisi repeating frame karyawannya seperti ini. Jangan lupa untuk repeating frame-nya, ubah source-nya sesuai dengan perulangannya. Untuk repeating frame karyawan, ubah source-nya menjadi g_karyawan. Begitu juga repeating frame departemen, ubah source-nya menjadi g_dev. Kita pasang dulu field name karyawan seperti ini, dan harus tepat berada di dalam repeating frame karyawan. Ubah source-nya menjadi karyawan name. Dan name-nya juga diubah menjadi f_karyawan_name. Lalu tambahkan field alamat. Ganti source-nya menjadi alamat.
Atur posisinya supaya rapi. Untuk kolom nomor, nantinya akan diisi otomatis. Jadi, kita kembali ke data model. Kita bisa menggunakan summary column. Kemudian tekan F4. Lalu ubah name-nya menjadi CS_no. Atau bebaslah, terserah teman-teman. Ubah fungsinya menjadi count. Karena kita akan menggunakannya untuk penomoran otomatis. Ubah source-nya menjadi karyawan ID. Dan reset add-nya menjadi g_that. Jadi penomoran akan mereset ketika beda departemen atau pindah departemen. Tambahkan field kosong, kemudian tekan F4. Ubah name-nya menjadi F_no atau bebas. Source-nya ganti ke CS_no yang tadi kita buat. Oh ya, untuk mengeceknya, kita akan insert terlebih dahulu ke tabel departemen dan ke tabel karyawan. Kembali ke Toad. Pertama, insert data dulu ke tabel departemen. Insert into tabel departemennya. Kemudian values. Isi nama kolomnya terlebih dahulu. Yaitu date ID, date name, dan creation date. Untuk departemen ID, saya akan menggunakan sequence date ID, kemudian titik next file. Artinya nilai sequence selanjutnya. Kemudian untuk departemen name, saya isi dengan IT. Untuk creation date, saya isi sysdate. Artinya tanggal dan jam ketika query insert ini di-execute. Lalu klik icon execute. Kemudian insert satu departemen lagi dengan nama finance. Kemudian execute lagi atau Ctrl Enter. Untuk mengeceknya, kita bisa select bintang from nama tabel departemen dan keluar hasilnya. Untuk departemen ID ini otomatis ya, karena menggunakan sequence. Kemudian kita akan insert data lagi ke tabel karyawan, sama seperti tadi, yaitu insert into nama tabel karyawannya. Kemudian nama kolom-kolomnya, yaitu karyawan ID, karyawan name, kemudian alamat, departemen ID, dan creation date. Kemudian values. Karyawan ID diisi dengan sequence karyawan. Untuk nama karyawannya saya isi dengan nama bebas ya. Alamatnya juga bebas, terserah teman-teman.
Untuk departemen ID-nya saya isi 1, yaitu IT. Untuk creation date, saya insert sysdate, lalu execute atau Ctrl Enter. Dan ternyata ada error. Oke, ternyata lupa titik next file-nya. Execute berhasil ya. Insert lagi data karyawan, ganti name-nya, juga alamatnya, lalu execute atau Ctrl Enter. Lalu insert data karyawan lagi, bebas terserah teman-teman semua. Untuk mengeceknya, kita bisa select tabelnya, kemudian execute atau Ctrl Enter. Kita kembali ke report builder-nya, kemudian tekan paper design, dan keluar hasilnya. Di sini kurang rapi ya, terlalu mepet. Kita bisa akali desainnya seperti ini. Kita kasih line di antara kolom-kolomnya. Lalu pilih semua line yang baru kita tambahkan tadi. Pilih satu-satu dengan menggunakan Ctrl di keyboard. Kemudian tekan F4. Jangan lupa set line stretch with frame dengan R2 atau repeating frame punyanya karyawan. Lalu tekan paper design lagi. Oh, ternyata masih ada garis-garis tidak perlu di kolomnya. Kita juga bisa ubah langsung di paper layout-nya. Caranya, pilih garis-garis yang tadi tidak perlu. Kemudian pilih no line. Nah, seperti itu. Atur rata kanan untuk nomornya. Dan untuk pindah-pindah page, bisa menggunakan icon ini. Oke, baik. Sekian dulu tutorial Oracle Report Builder untuk pemula. Di video selanjutnya, saya akan mencoba fitur-fitur yang ada di Report Builder yang lainnya. Jadi, ikuti terus channel Kang Oprek. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.